Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Jadi makanya tingkatan ridha itu kita lihat dari kenikmatan dia. Nikmat nggak dia salat? Kalau nikmat berarti sudah ridha deh, Pak. Kalau belum nikmat harus latihan lagi, sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi. Contoh begini. Ini contoh ridha, ya, Pak. Ada seorang anak ketika habis kuliah itu dia daftar apa namanya untuk ikut kerja, Pak, daftar kerja. Dia daftar kemari, daftar nggak diterima rupanya. Lamarannya ditolak. Akhirnya tahun selanjutnya dia daftar lagi, ditolak lagi. Jadi anak ini lulusan teknik ya. Artinya apa? Lulusan teknik atau apa namanya? Yang ada hubungannya dengan intelektual ya. Kemudian setelah itu dia daftar lagi, ditolak. Akhirnya apa kata ibunya? Kata ayahnya, nak ambil cangkol, pergi ke sawah nak, jauh belang gede ni. Ya cematok gede, ya Pak. Jauh belang cematok. Anaknya ngomong, masa saya sudah kuliah, intelektual saya sudah tinggi, masa you cematok? Anak tamat SD saja je cematok, ya Pak. Masa saya cematok? Necok ajunya nak cematok. Itu sawah kita nak. Pak, hana payah bayu nak cematok. Dia angkat cangkol itu beratnya 1,5 kilo. Gara-gara dia tidak ridha, maka 1,5 kilo itu beratnya seperti 10 kilo. Seperti seorang berangkat ke masjid, dia tidak ridha, maka ke masjid cukup berat sekali. Maka cangkol tadi berat sekali, jauh belang. 3 cematok, 3 hem. 3 cematok, 3 JFI. Dia yang pekan hektat cematok. Kemudian hari kedua begitu juga, hari ketiga begitu. Rupanya hari ke-10, hari ke-10, minggu kedua, itu catok karingan mecut, penuh sang 30 kilo, kaji ke 5 kilo. Sudah enak sedikit. Kalau tadi sekali cematok 3 JFI, jino lega cematok 3 JFI. Ya, nanti apa? Dia sudah mulai mencintai itu. Setelah 2 bulan, 3 bulan, sudah enak rupanya. Oh, macam mangak lega cematok. Yang beratnya 1,5 kilo sudah menjadi 0,5 kilo saja. Enak sekali dia cematok. Di tengah siang hari tidak ada masalah sama dia. Tiba-tiba datang temannya. Ini sudah dibuka lowongan untuk kita lagi, jurusan kita, tekniknya. Mari kita daftar lagi. Lun. Kasih di sini, lu kan menikmati. Dia sudah menikmati. Makanya menikmati sesuatu itu namanya ridha. Ya, nama. Jadi supaya kita tahu. Seperti orang baca Quran. Orang baca Quran kan berat baca Quran. Jangankan baca Quran, kalian Quran betul Al-Quranul Karim katengut berat nama. Baca Quran itu berat. Ya, nama. Tetapi setelah dia hari ini sabar, alalum sabar je baca Quran, lompat haram. Makanya kenapa anak itu harus dipaksa untuk salat? Bukan dipaksa untuk salat. Bukan kita ingin menzalimi anak. Supaya anak ini menikmati salatnya, Pak. Ya, menikmati salat. Kenikmatan salat itu diperoleh dengan kebiasaan-kebiasaan. Anak kalau selalu dari umur 7 tahun kita biasakan salat memang berat. Ikli anu, Pak. Tapi mana ikli anu ya, yo menjaeh ya, memang sayang dengan anu. 7 tahun sayang dengan. Cuma karena sudah terbiasa, dia nikmat dia salat akhirnya, Pak. Maka ketika dia sudah balik, tidak ada masalah lagi salat. Hana perle tayu pijak gedau ji. Kenapa? Ridha sudah ada dalam diri dia. Maka konsep ridha itu adalah akumulasi dari sabar, ridha, baru ridha di atasnya. Seorang tidak bisa menerima takdir Allah kecuali dia memang sudah mengusahakan dirinya untuk sabar. Nanti ridha akan muncul sendiri. Ketika salah satu anggota keluarganya diambil oleh Allah, dia sudah ridha. Kenapa? Dia sudah terdidik untuk sabar. Ya, maka ridha itu bukan sabar lagi, ya tu sabar, ya ridha ya tu sabar. Ya, maka menyorong hana menikmati, dia belum ridha lagi. Makanya ada orang duduk di kedai kopi 2 jam, 3 jam, Pak. Yang ridha aja, Pak ya. Ya, dia sudah ridha itu, dia nikmat di situ, Pak. Ya. Makanya orang yang sudah menikmati sesuatu, dia sudah ridha, Pak. Hidup pecem, kopi pancong, Pak. Kopi pancong. Kapal jam kalau pilih kopi, Pak. Kalau kita nak sanggup duduk itu, Pak, kata kepnya, Pak. Hai duduk. Tapi mereka ridha duduk situ, Pak. Bahkan kan nikmatnya, Pak. Seperti orang juga iktikaf di masjid. Kalau orang enggak pernah ke masjid, 1 menit dia duduk kat kitah, Pak. Kaencok, Pak. Omah ka samurat. Duduk kedai kopi hana samurat, Pak. Kedai kopi wajib leje hana samurat. Tapi duduk masjid ka samurat, kakak kurang. Nyan kena samurat nanti, Pak.
tidak ridha dia lagi, Pak. Makanya seorang kalau ingin ridha kedai kopi, bertepejak. Nanti dia nikmat sendiri nih, Pak. Kalau orang yang tidak nikmat di masjid, bertepejak masjid. Tapak sana bertepejak, Pak. Nanti dia akan nikmat sendiri dengan masjid itu. Ya, nikmat sendiri. Kalau anak kita tidak senang baca Quran, tapak sa, Pak, tapak sa baca Quran. Umah hedan mah anaknya PR satu ayat saja anak, Ya, satu ayat saja. Tapak sa. Tinggal pindah, nak janji sama ibu ayah satu ayat saja anak. Selama satu hari 2 hari memang berat, mukro muka walaupun tak ayat, baca mukro muka. Pak Salun setelah 1 tahun 2 tahun anak itu nikmat sendiri dia untuk baca Quran. Ya. Kalau tidak baca Quran, tidak enak jiwanya. Kenapa? Kenikmatan itu harus dengan kebiasaan. Orang mancing itu bukan langsung ridha seperti itu, nikmat seperti itu, tidak. Coba aja orang pertama sekali mancing, dia pasti alah nyoka kali 20 menit kasih lah dari kemawi. Tapi kalau orang yang sudah ridha mancing, 1 hari 1 malam mau dia di situ. Kenapa? Karena dia sudah nikmat mancing. Ija laut tengah laut, hana buku karita walaupun demi tabung engkut satu dapat. Kalau kita datang ke situ, hai baik nejak lautnya napai 50 ribu ni belum ke kilo ke dia. Hai belau cik. Kenapa? Karena dia sudah ridha mancing itu. Menyota pak orang baik nejak masjid, baik nak itikaf. Hai lawan. Kenapa? Dia sudah nikmat untuk duduk di masjid. Orang yang baca Quran kita, hai baik ni baca Quran nyopeng. Hana pekat, dia sudah nikmat dia baca Quran. Ya, sudah nikmat baca Quran. Bahkan kalau tidak baca Quran sakit. Orang hanya ajak ke mawe, sakit ni, Pak. Biasanya seminggu 3 ajak ke mawe. Tapi minggunya hana kejak yang sakit ni. Idanya dak tahu pekan, hana lejak ke mawe maka kata sakit. Ya, Pak. Kenapa? Karena kesenangan dia itu sudah berhenti. Ya, Pak. Maka sakit dia. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lihat sekarang. Oke. Ini ada sekelompok orang mukmin yang masuk surga tanpa hisab. Kalau kita kan ingin juga seperti ini. Ada dalam hadis Rasulullah 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Kalau kita banding-banding dengan diri kita, itu hadis itu Rasulullah ungkapkan di depan sahabatnya. Wahai sahabatku, ada 70.000 orang masuk tanpa hisab. Menyota jeng adanya tak ada mungkin ana mungkin. Bahkan ana mungkin. Jarak antara kita dan Rasul kan panjang sekali, Pak. Dan banyak setelah Rasulullah orang-orang saleh. Naik temu adanya, nyan, Pak. Nyan pun home lah, nyan hana. Sudah, yang kedua. Kalau ingin masuk ke dalam surga tanpa hisab, artinya ditolong oleh anak kita yang meninggal di dalam kandungan atau ketika lahir dia meninggal. Oh, nyampi hanaji. Kecuali pun diaborsi lah baru meninggal dalam kandungan, Pak. Nyan, Pak. Oh, hanaji gimana cara? Ya, lakukanlah cara yang ketiga sekarang. Cara yang ketiga ini, idza kana yaumul qiyamah. Ini sabda Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah. Ketika nanti di hari kiamat, manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Ambatallahu li ta'ifatin min ummati. Dari umatku kata Rasulullah, dari umatku ditumbuhkan sayap di kedua belah tangannya. Ya, Pak, ditumbuhkan sayap di kedua belah tangannya. Tidak dikatakan sayap itu ada berapa, tidak. Tapi kalau malaikat kan ada. Ada malaikat Hizqail 13.000. Ya, 16.000 ya, 16.000. Tapi ini tidak disebutkan berapa jumlah sayapnya. Fayatiruna min quburihim. Mereka terbang bangkit dari kuburnya, langsung terbang ke surga. Ya, Pak. Langsung ipa surga, Pak. Yasrahuna fiha wa yatamatta'una fiha kaifa sya'u. Mereka terbang ke mana saja. Jadi melewati apa saja. Wa yatamatta'una, dan mereka menikmati perjalanan itu. Dan mereka sampai ke pintu surga. Fataqulu lahumul malaikah. Malaikat mengatakan kepada mereka, hal ra'aitum hisab? Apakah kalian tadi sudah dihisab? Kok langsung bisa masuk kemari? Ya, Pak. Fayaquluna ma ra'aina hisaban. Kami tidak tahu hisab itu bagaimana. Hidup nak tahu kami hisab itu bagaimana. Yang jelas kami ketika dari kubur, kami diberikan sayap oleh Allah dan kami langsung terbang. Ini kata Rasulullah, hana mungkin atau itu hana mungkin itu Rasulullah.
Kami langsung terbang kemari, kata Rasulullah. Fataqulu lahum hal jiztum as-sirat. Malaikat juga bertanya kepada mereka, apakah kalian tadi ada melalui sirat? Kenapa malaikat bertanya seperti ini? Karena di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, ma minkum illa wariduha. Tidak ada satu orang pun yang akan masuk ke dalam surga kecuali melewati sirat. Ya, kecuali melewati. Rupanya kelompok ini tidak melewati sirat ini, Pak. Kita lihat siapa kelompok ini sebenarnya. Kita juga bisa seperti kelompok ini, Pak. Ya. Dijawab oleh kelompok ini, fayaquluna ma ra'ayna sirat. Kami tidak melihat sirat. Kami langsung dari kubur kami diberikan sayap oleh Allah, kami langsung terbang dan sampai kemari. Fataqulul malaikah hal ra'aitum jahannam? Apakah kalian melihat jahannam tadi? Ya, Pak. Ini maksudnya apa? Ketika seseorang akan masuk ke dalam surga, dia pasti melihat jahannam. Kenapa jahannam? Karena jahannam itu adalah pintu untuk masuk ke dalam neraka lain, Pak. Itu melalui jahannam. Makanya jahannam itu, ini namanya pelayanan satu pintu. Ya, pelayanan satu pintu. Semua dilayani melalui jahannam. Maka nanti nggak usah susah-susah lagi, nggak usah susah lagi. Ketika sudah dapat tiket masuk ke neraka, nanti dikatakan di gate ini kan memang demi cahaya, Pak. Kalau kita pergi ke Malaysia, di sini nggak ada gate, cuma 2 gate, gate 1, gate 2, Pak, di Banda Aceh. Kalau ke Malaysia sampai ratusan. Kita pergi ke Dubai, yang cukup jahil lah, Pak. Gate sekian cukup jahil, Pak. Memang demi cahaya, Pak. Naik lagi kereta api dalam dua sampai ke gate itu. Ini tidak perlu pusing-pusing kita, Pak. Langsung masuknya semua melalui jahannam. Kita nampakkan lun bak hawiyah lun. Ditanya apakah hawiyah? Lorong munafik, Pak. Lorong munafik. Gimana cara temong hawiyah? Oh, hana perlejeh, kata malaikat. Semua masuk ni, administrasinya melalui sini, kata malaikat. Kamu masuk saja melalui jahannam, nanti diarahkan sendiri. Kamu itu ke hawiyah. Makanya seorang yang akan masuk ke dalam surga harus melalui sirat. Sirat itu di atas jahannam, ya, Pak. Di atas jahannam dia. Makanya nanti ada awalik yang menarik-narik kita untuk bisa masuk ke dalam jahannam. Siapa itu? Salah satunya teman kita, teman sejawat kita. Yang kita berhasil, dia tidak berhasil, Pak. Dia akan menarik-narik dan minta tolong kepada kita. Salah satunya juga anak kandung kita, Pak. Yang tidak kita ajarkan agama kepada dia, dia akan menarik ayahnya ke bawah untuk masuk ke neraka, Pak. Salah satunya juga seorang istri yang menarik suaminya, atau suami yang menarik istrinya, ya, atau kerabat yang menarik kerabatnya, ya. Tapi mereka mengatakan fayaqulun ma ra'ayna syai'an. Kami tidak lihat apa-apa, kecuali kami menikmati dari kubur, kami kepakkan sayap kami langsung masuk, berada di depan pintu surga. Fataqulul malaikah min ummati man antum? Kalian umat siapa kalian? Umat siapa? Ya, dijawab fayaquluna min ummati Muhammad. Kami dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad. Ya, ini pertanyaan pertama malaikat. Oh, pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ditanya lagi oleh malaikat. Fataqulu nasyud. Apa ini? Nasyudnakumullahu hadithuna ma kanat a'malukum fid dunya. Sekarang coba ceritakan kepada kami, perbuatan apa yang kalian lakukan di dunia sehingga kalian begitu istimewa seperti ini. Yang jelas kalian umat Nabi Muhammad. Tetapi umat Nabi Muhammad najih patolan neraka. Ini umat Nabi Muhammad, apa yang istimewa pada kalian? Coba kalian ungkapkan kepada saya, kata malaikat. Fayaqulun khaslatani, ada 2 hal yang kami lakukan. Ya, 2 hal kami lakukan. Kanata fina fabalaghana hadhil manzilah. 2 hal yang kami lakukan sehingga kami diberikan tempat yang istimewa seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 2 hal itu? Yang pertama, idza khalauna, kalau kami menyendiri, kami sendiri, nastahi an na'sihi, kami malu untuk berbuat maksiat. Nah, ini yang pertama. Kita biasanya kalau sendiri mudah berbuat maksiat, katedral, maka mudah berbuat maksiat. Supaya kita langsung dari kubur masuk ke dalam surga, malulah kita untuk berbuat maksiat walaupun sedang sendiri. Jadi biasanya kalian pegang maksiat, kalian winner lepas winner, pegang berarti ya ke kau, ya ke kau. Takutlah kepada Allah yang terus memantau kita. Takutlah kepada utusan Allah kepada kita, nanti pelodor malaikat sampai kita nyawa. Kenapa kita takut kepada manusia? 2 manusia, 3 manusia. Kenapa takut kepada CCTV, padum CCTV, padum boh CCTV? Nyo malaikat
10 malaikat, lebih dari CCTV. Jadi artinya apa? Kami takut ketika kami sendiri untuk berbuat maksiat. Kenapa? Allah terus memantau kami. Ini amal ibadah kami yang pertama. Kan simple sekali. Maka baik amita-mita nyolong tahajud, lompaganya. Tahajud, apa yang tahajud? Mati ke bubuk dan juga yang apa? Ana yang baca dan juga yang apa? Untuk apa kita kejar ibadah-ibadah hebat yang lain? Lu menjak umrah di bulan umrah di bulan umrah. Ya, Pak. Untuk apa amal seperti itu? Kalaupun mereka tidak istimewa, Pak. Ini yang istimewa kan seperti ini, Pak. Memang ini berat ya, Pak. Ini berat. Makanya membutuhkan kepada latihan-latihan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa narda bil yasir mimma qasama lana. Kami ridha walaupun kami diberikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Uronyo gejo rezeki warna, kamu terima rezeki yang kenapa yang berikan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada kami, Allah memberikan sesuatu hal yang negatif kepada kami, terima kata orang ini. Kenapa? Yang berikan itu adalah Allah. Ya, Pak. Cuma 2 hal kami lakukan. Kan simpel sekali. Jadi makanya binalah diri kita untuk terus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, munculkanlah sifat ridha. Ridha itu bagaimana munculnya? Harus dengan latihan. Jadi hanya ridha muncul begitu saja tidak bisa. Harus dengan latihan. Kalau kita ingin ridha terhadap sesuatu, ingin ridha bangun tengah malam, ya, Pak, menikmati. Bahasa ridha itu menikmati, Pak. Kita ingin menikmati salat tahajud, biasakanlah mulai sekarang. Coba biasakan, Pak. 2 rakaat mendeng, biasakan. Memang berat dah, Pak. Maka tahajud long head hatnya. Tengok binan lo. Coba rasakan setelah sebulan, 2 bulan akan merasa lain, Pak. Kalau sudah merasa lain dan merasa nikmat, kalau setiap malam malam ini tidak bangun untuk tahajud kita gundah, berarti kita sudah ridha, Pak. Itu nikmatan sudah ada di hati kita. Kita tidak salat berjamaah saja kita gundah, berarti kita sudah ridha untuk salat jamaah. Baca Quran saja tidak gundah kita. Umpamanya hendak baca Quran orangnya gundah, berarti kita sudah nikmat untuk baca Quran. Ya. Jangan sampai nanti peran ini diambil oleh syaitan nih, Pak. Apa diambil oleh syaitan? Syaitan itu mendidik kita untuk ridha berbuat maksiat. Ya, sampai tampil lagi, Pak. Arti ridha berbuat maksiat, nikmat untuk berbuat maksiat. Karena sebagian orang itu menyuahna kegok hana nikmat loh, hana nikmat, hana mangat ya, Pak. Maka kan biasanya kan ibu-ibu telepon sekarang ada di mana? Tak kumpul-kumpul lagi curhat lagi, hana mangatnya, ingin curhat lagi, ya, Pak. Karena sudah biasa, Bu, sudah biasa. Setelah duduk rame-rame curhat. Ya, kalau lega hati lo curhat yang gawat. Tengok binan lah, Pak. Karena sudah terbiasa, maka khibah itu menjadi nikmat bagi dia. Karena sudah terbiasa buat maksiat itu nikmat bagi dia. Makanya kalau kita lihat orang yang mencuri itu apakah dia gati? Anak gati orang kaya, orang kaya. Orang yang korupsi itu apakah orang gati? Orang kaya. Kenapa? Itu ambil itu sudah nikmat bagi dia, kenikmatan bagi dia. Apakah tidak cukup hartanya? Cukup, berhantai jet pribadi mandumna. Menyai paju hanape itu jo betulna hanape. Jadi makanya sebelum dimunculkan oleh setan nikmat terhadap maksiat, kita munculkan dulu nikmat terhadap kebaikan. Ya, nikmat kebaikan. Makanya cara mengajarkan anak itu sebenarnya mudah sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Paksalah dulu anak dari kecil. Biasakan biarin aja. Mak capek sekali sebagian orang, kakaklah bek dah hana buku nak, Bu. Ya, mak capek sekali seperti puasa lagi. Capek embek ni bukan anak mi hana buku puasa tiji mentang ni, Bu. Tiji mentang wajib mentang. Kita memaksa dia untuk coba paksa saja dia dulu, sabar. Akhirnya apa? Ketika anak ini sudah biasa berpuasa, tak pengaduh orangnya baik puasa, harus puasa. Kenapa? Anak itu sudah nikmat dia berpuasa. Ya, saya rasa cukup sekian. Sudah 6:30. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.